Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang 10. Dalam podcast kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di YouTube kami, di Instagram kami. Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan pilihan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak di-like oleh rekan-rekan semua. Karena kita tahu market sedang sepi, nggak banyak topik menarik buat dibahas. Krisis bandar masih berlangsung walaupun saya pribadi sudah cukup malas untuk ngikutinya, apalagi sejak kebijakan itu perlindungan terhadap bandar per Juli nanti. Jadi saya lebih fokus ke riset daripada ngorek-ngorek informasi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk aja kayak gitu. Ada banyak pertanyaan tentang bandar Mulut itu sendiri, cara menganalisa, bagaimana menganalisa pergerakan bandar yang mau bagi dividen, ada yang bertanya tentang bagaimana menjadi bandar, modal berapa yang dibutuhkan, juga tentang ARB berjilid-jilid yang sedang terjadi sampai sepanjang minggu ini di saham-saham bank rencana digital gitu, bank-bank yang naik tiba-tiba tanpa ada apa-apa. Tentunya kita udah biasa kalau bandar ngegorengnya ekstrim ke atas, sudah itu disusul dengan ARB berjilid-jilid yang sudah jadi ya inilah nuansa realita yang terjadi di bursa kita selama ini. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Ini ada hal menarik mungkin yang mau saya bahas sedikit, yang dilakukan dari pooling di Telegram kami. Bagi Anda yang belum follow Telegram kami, silakan mungkin bisa follow dari pooling ini. Ini dari pooling di Telegram kami, kita dilihat di sini ada mana yang menurut Anda lebih baik, ARB berjilid-jilid atau ARB normal ke minus 25. Ini pooling yang ketiga kalinya, tiga atau empat kalinya kami lakukan di Telegram kami, di Instagram. Dan ini untuk pertama kalinya para investor retail merasa ARB sebaiknya dikembalikan ke minus 25 atau minus 35 seperti sebelum pandemik. Auto reject bawahnya sama dengan auto reject atas levelnya. Kalau sekarang kan kalau digoreng bandar boleh ngegoreng setinggi mungkin, tapi pas dibanting cuman boleh 7%. Cuman tentunya ARB tidak akan membatasi bandar secara keseluruhan, karena kalau bandar harganya 200 mau dia turunin ke 70, ya tinggal pilih mau ARB 3 kali misalnya 35% dari 200 ke 70, atau ARB 7% sampai ke 70. Itu udah murni adalah hukum kebebasan bandar. Dia bebas memutuskan harga sahamnya mau di 200 diturunin ke 70 atau dinaikin ke 500. Jadi ini cuma masalah hari aja, dan kita lihat juga sekarang bahwa ARB berjilid-jilid ini justru lebih merugikan investor retail. Di mana investor retail, apalagi yang mayoritas investor retail kan masih pakai analisa teknikal, yang niatnya adalah pasang cut loss di sini kayak gitu kan investor retail either target profit atau target price atau cut loss, kan outputnya cuma dua itu kayak gitu, karena teknikal kan nggak bisa prediksi pergerakan harga atau bandarnya lagi ngapain. Jadi karena itu tentunya kasihan kalau pas dia mau cut loss udah ARB berjilid-jilid. Ya percuma juga kan, mau narik support nggak bisa dan lain-lain. Jadi ini perkembangan evolusi strategi bandar yang menurut saya ini cukup mengganggu, cukup menyebalkan bagi mayoritas investor retail yang bisa buat kapok. Jadi mungkin otoritas bursa kalau memang seandainya kebijakan ini nggak merugikan bandar, mungkin sekarang investor retail sudah sadar, mendingan balikin lagi ke ARB simetris. Ya tentunya ya kita tahu bursa perlu melihat kepentingan ini bandar juga, retail juga. Cuma kalau ini investor retail sekarang sepertinya udah lebih prefer ARB balik ke 25 lagi daripada berjilid-jilid seperti sekarang. Apalagi salah satu yang menyebalkan sekarang adalah kalau harga saham mau digoreng hari itu, dibuka dengan ARB dulu.
Saham-saham yang udah ARB berjilid-jilid, misalnya udah 7 kali ARB, di yang ke-8 bandar bilang, yang ke-8 saya goreng ya, kayak gitu. Tapi dibuka di -7 dulu harganya. Supaya apa? Supaya retail-retail yang udah frustasi, yang udah stres, pasang cut loss dulu, semua di -7, terus baru dia goreng. Kita udah retail udah cut loss, harganya baru digoreng. Jadi kasihan banget investor retail dengan strategi ARB berjilid-jilid yang diterapkan bandar ini. Saya tahu kebebasan bandar nggak bisa di stop. Saya tahu di bursa kita ke profit bandar adalah yang paling utama. Cuman ya siapa tahu kalau ada misalnya perwakilan bursa yang nonton ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengembalikan ARB jadi ke -25. Kalau menurut survei dari 5.881 follower Telegram kami yang voting itu 54%-nya berharap ARB dikembalikan. Di Instagram kami ada sekitar 3.000 juga yang ikut polling, hasilnya sama. Oke, lanjut ke pertanyaan. Saya tidak nyangkut di bank rencana digital karena saya lihat pas naik sebelum disuspend sudah tidak ada akumulasi. Alhamdulillah saya selamat dari ARB berjilid-jilid. Oke, ini masih ARB berjilid-jilid. Kemarin saya ditanya sama teman saya yang nyangkut karena ikut grup rekomendasi berbayar. Ketua grupnya menyarankan supaya kita semua kompak, tidak ada yang cut loss supaya harganya berhenti turun dan bandar nggak dapat barang di harga bawah. Bagaimana menurut pandangan Pak Arga tentang rencana tersebut? Apakah secara bandar Mogi strategi tersebut akan membuat ARB-nya berhenti dan sahamnya naik lagi? Karena setahu saya yang kasih rekomen itu ahli TA, bukan ahli bandar Mogi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba sekarang bahas bandar. Oke. Oh ya, saya ini. Gimana saya jawabnya? Ya, yang pertama setuju, pas kenaikan terakhir tidak ada akumulasi, malah bandarnya distribusi, saya setuju. Yang bawahnya, kalau nggak jual, kompak nggak cut loss, ya nggak apa-apa sih. Nah ya kalau memang sepakat kompak nggak cut loss sambil semua kompak berdoa supaya bandarnya ngerek lagi, silahkan aja. Itu keputusan masing-masing. Kalau ketua grupnya dianggap bisa dipercaya, lakukan saja. Tapi kalau, ya saya setuju, ini orang yang ketua grupnya ini nggak ngerti sama sekali tentang bandarmologi, cuma latah aja ngomong-ngomong bandar. Pertanyaannya, kalau retail nggak cut loss, ngapain bandar naikin? Apalagi kalau retail masih beli. Kan seperti itu masa. Retail masih terus beli, ya bandar nggak usah goreng lagi, nggak usah mancing-mancing Anda lagi lah. Justru cut loss retail lah yang membuat bandar punya dapat di harga bawah dan punya kepentingan ngegoreng di atas. Kayak gitu. Jadi nggak masuk akal kalau secara strategik. Saya tahu ini ya lack of strategic knowledge aja sih dari si ketua grupnya ini. Tapi ya kembali lagi kalau mau kompak silahkan. Ya, cuma nggak ada hubungannya sama ARB-nya bakal berhenti atau enggak. Itu udah murni keputusan bandar. Karena yang membuat bandar punya kepentingan untuk menaikkan harga sahamnya lagi adalah kalau dia sudah punya di harga bawah dan mau jual di harga atas. Dia dibeli di bawah, digoreng naik ke atas, di atas dijual ke Anda, ke retail. Kalau bandar nggak punya, ya dia nggak punya kepentingan naikin. Anda mau cut loss mau nggak itu urusan Anda. Bandar nggak punya. Jadi sebenarnya kalau alasannya pengen menaikkan harga, gitu, kalau mau jahatnya lebih gampang nyuruh follower-followernya untuk cut loss barengan. Karena kalau followernya banyak, cut loss di bawah, harga saham bandar ngeliat, wah ini lumayan nih, kemarin saya jual 200, sekarang 120 orang pada mau cut loss, dimakan sama bandar di 120. Kalau dimakan di bandar sama 120, dia bisa naikin lagi ke 150, di 150 orang rasa, wah udah rebound nih, di 150 dia jualan. Seperti itu. Jadi cut loss retail lah yang justru akan membantu menaikkan harga dan supaya ARB-nya bisa berhenti. Cuman ya at least mungkin purely ketidakmengertian si pakar sahamnya, si ahli TA-nya, ya wajar. Karena TA kan fokusnya lebih ke mewarnai daripada strategik. Jadi ini mungkin ketidaktahuan atau mungkin ini bukti kalau dia orang baik. Ya orang baik juga kan nggak harus tahu segalanya kan. Dia orang baik karena bisa aja gitu kalau dia jahat.
dia nyangkut, follower-followernya nyangkut, followernya suruh cut loss supaya bandarnya beli di bawah, pas digoreng ke atas dia bisa keluar. Itu bisa aja dilakukan kalau dia ngerti. Cuma kalau dari strategi ini sih sepertinya dia memang tidak ngerti. Seperti itu. Saya nggak setuju kalau tujuannya untuk berhenti berhenti supaya sahamnya naik, nggak cut loss, supaya bandar nggak dapat barang di harga bawah dan harga sahamnya bisa naik. Saya nggak setuju. Itu secara logik itu miss, nggak nyambung gitu, nggak nyambung kayak gitu. Cuma ya kalau Anda sepakat nggak usah cut loss ya silahkan. Jadi fokus berdoa bersama aja, berharap retail lain yang cut loss. Ketika bandar udah beli, baru Anda masuk, harga digoreng naik gitu supaya bisa jualan di atas Anda bisa jualan. Mudah-mudahan nggak lebih rendah dari level Anda beli sebelumnya. Kayak gitu. Jadi saran saya sih itu aja. Itu sebabnya kalau saya prefer ya tunggu dulu retail cut loss baru saya masuk. Kayak gitu. Ketika harga dinaikin tanpa akumulasi ya saya keluar. Supaya nggak ikutan ARB berjilid-jilid. Kayak gitu. Oke, lanjut. Pak Arga, di channel Telegram selalu ada rangkuman berita pagi. Apakah Pak Arga sebelum trading selalu membaca apa yang diberitakan media, atau apakah pemberitaan media juga dipakai sebagai acuan dalam bandarmologi selain Broksam? Tentunya bukan saya yang baca, itu salah satu tim kami yang buat biar ada konten pagi aja, karena saya nggak selalu masuk kantor sebelum jam market. Jadi saya minta at least biar ada konten pagi-paginya, buatlah rangkuman berita pagi, beberapa berita di-highlight oleh analis-analis kami gantian. Seperti itu. Apakah saya sebelum trading baca berita? Enggak. Saya orang malam, jadi saya bangun siang. Saya bangun biasa jam 8 pagi malah. Bahkan kadang lebih. Jadi saya nggak baca berita sebelum market buka. Setelah market buka pun kadang baca, kadang enggak. Apakah pemberitaan media juga dipakai sebagai acuan strategi bandarmologi? Bisa, kalau Anda bisa tahu bacanya dan bisa tahu berita yang penting apa. 95% berita itu nggak penting untuk dibahas dan untuk membantu membaca strategi bandar ke depan apa. 90 lah, 10%-nya penting. Saya nggak bilang 10%-nya itu yang dibahas di berita pagi, enggak juga. Karena ya yang buat konten berita pagi di Telegram ya simply tugasnya adalah cari berita yang bisa bahas broadcast pagi-pagi buat konten buat rekan-rekan. Itu aja sih. Trader pemula Bang, mau tanya lagi, mudah-mudahan dijawab kali ini. Adakah bandar lokal memakai akun asing untuk mengelabui kami para retail? Sehat selalu untuk Pak Arga. Banyak sih kalau bandar lokal pakai asing, cuman seberapa besar. Itu aja sih gitu. Jadi kalau cuman dia pakai satu broker asing, belinya sehari 5M, 3M buat mengelabui, kayaknya itu hanya mengelabui retail-retail yang nggak paham analisa foreign flow. Mayoritas retail yang sudah mengerti saham yang dibandari asing seperti apa nggak akan terkelabui. Ketika ada saham-saham kecil gitu kan, tiba-tiba diborong asing, dia ngikutin asingnya, padahal itu suruhan bandar lokal. Bandar lokal kan bisa aja anaknya sekolah di luar negeri buka akun, atau punya istri kedua di luar negeri buka akun di luar negeri pakai akunnya. Ya banyak sih, saya nggak bisa bilang, saya nggak pernah riset juga berapa persen, cuma ya cukup banyak. Dan itulah pentingnya mengetahui sebelum menganalisa foreign flow, mengetahui seberapa banyak saham itu dibandari asing atau enggak. Kalau misalnya di saham bumi asing masuk, nggak usah Anda peduliin. Karena yang ngebandarin orang Jakarta. Kayak gitu. Jadi nggak usah anggap asing ngapain di bumi, dan ratusan saham lainnya nggak usah dianggap asingnya ngapain. Walaupun asingnya somehow beli di situ. Karena bisa aja asing disuruh beli, asing suruhan bandar lokal beli 10M, memancing seakan-akan bandarnya masuk. Padahal orang yang sama pakai broker lokal, pakai akun lokal, jualan 100M. Beli 10 buat naikin harga, jualan 100 di atas. Dia jualan 90. Jualan 90, tapi dikiranya orang awam, wah ini asingnya masuk nih. Asingnya masuk, jadi ngikutin asing. Dia lupa yang jualan siapa. Dia nggak analisa yang jualan siapa. Seperti itu. Dari Pak Hari Panjaitan. Bang Arga, terima kasih untuk atas sharing-sharing ilmunya.
lewat podcast. Hampir semua video YouTube sudah saya tonton. Mau tanya dari sisi bandarmologi, bagaimana kita menyikapi aksi korporasi seperti stock split dan juga bagaimana strategi memaksimalkan profit menjelang pembagian dividen. Sepertinya Bang Arga belum pernah bikin podcast khusus terkait menghadapi aksi-aksi korporasi. Terima kasih. Kalau ini nggak butuh podcast khusus sih. Aksi korporasi sebenarnya banyak, cuma kalau stock split dan dividen nggak banyak yang bisa Anda pelajari. Stock split itu umumnya tujuannya mendistribusi. Tujuan jangka panjang ya, nggak harus dilakukan di minggu pertama setelah stock split. Kadang-kadang di minggu pertama setelah stock split justru digoreng dulu. Udah itu ketika retail mulai ngerasa optimis lagi, harganya dulu 10.000, sekarang tinggal 1.000, terus naik ke 1.100, orang optimis, baru itu distribusi jangka panjang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi stock split umumnya tujuannya distribusi. Tujuan stock split kan supaya harga sahamnya terasa murah dan terjangkau investor retail. Terjangkau investor retail artinya apa? Bandar mau jualan ke investor retail. Itu tujuan mayoritas stock split. Saya nggak bisa bilang semua, cuma lebih dari 60% tujuan jangka panjangnya. Jangka panjang itu saya bilang ya sekitar setahun after stock split lah. 6 bulan sampai setahun after stock split itu tujuannya buat distribusi. Itu kalau bagi dividen itu beda di setiap saham. Kalau di workshop bandarmologi saya ajarkan, kalau sebelum bagi dividen, bandarnya akumulasi, terlepas dari dividennya besar atau kecil, bandarnya akumulasi, nggak dipom-pom, dan lain-lain, itu biasanya after bagi dividen, harganya lanjut naik. Jadi bisa hari pertama setelah bagi dividen turun, senilai dividennya udah itu lanjut naik. Tapi sangat hati-hati. Kalau sebelum bagi dividen, dividennya besar 7%, 8%. Kayak kasus PTBA tahun lalu, misalnya dividennya besar nih. Tapi dividennya besar, diberitakan di mana-mana, lumayan nih orang-orang grup berbayar merekomen beli PTBA kayak gitu. Artinya retail disuruh beli PTBA supaya dapat dividen sementara bandar jualan. Kalau itu yang terjadi, retail yes dapat dividen, tapi after dividen umumnya turun lebih banyak daripada ini, turun jauh lebih banyak daripada dividen yang didapat. Dividen yang dapat Rp300, harga sahamnya turun 700, jadi malah rugi retail. Seperti itu. Tapi salah satu strategi yang saya kenal, ada orang juga biasanya dia berspekulasi menjelang RUPS pengumuman dividen. Kalau ada emiten-emiten yang mau biasa bagi dividen besar, sebelum pengumuman dividen lah dia masuk. Apalagi kalau dia tahu sebelum pengumuman dividen misalnya bandarnya udah akumulasi, itu lebih baik lagi. Itu beberapa tips buat aksi korporasi, dividen, dan lain-lain. Dari Pak Fu Hendra, Pak Arga, kira-kira kalau saya retail, misalnya suatu saat punya 20 akun, terus mencoba menjadi bandar, mempekerjakan pegawai buat beli dan jual saham tertentu, oke? Mencoba membeli saham secara terstruktur agar bisa dinaikkan atau diturunkan. Pertanyaan saya, apakah itu menyalahi aturan dan bakal ditangkap karena menjadi bandar karena sudah pasti saya menggunakan akun sekuritas retail, kan ketahuan saya yang menaikkan harganya. Karena setelah banyak melihat film dan podcast ini, saya berencana ke depan untuk menjadi bandar kalau keuangan sudah cukup. Rencana kita mirip, Pak. Gimana ya? Bandar yang ditangkap adalah bandar yang menghilangkan uang negara. Itu satu-satunya bandar yang ditangkap dalam kasus ini. Yang saya tahu sampai detik ini dalam sejarah BEI, satu-satunya bandar yang ditangkap adalah bandar yang didakwa menghilangkan uang negara dan ditangkap oleh KPK dan didakwa menghilangkan uang negara. Dan tuduhannya korupsi. Korupsi sama dengan menghilangkan uang negara. Artinya apa? Jadi bandarnya sama sekali tidak salah. Yang salah adalah menghilangkan uang negara. Itu. Terus apalagi aturan hukumnya? Aturan hukum yang berlaku adalah manipulasi harga. Manipulasi harga itu dilarang oleh BEI. Tapi manipulasi harga itu yang kayak gimana itu tidak ada definisinya.
Jadi kalau Anda misalnya Anda merugikan pihak besar, Anda dituntut di pengadilan, Anda bisa dituntut sebagai memanipulasi harga. Tinggal kuat-kuatan pengacara, karena nggak ada definisi. BEI nggak ngasih definisi manipulasi harga itu seperti apa. Seperti saya kasih contoh, misalnya saham yang pernya udah 500 itu manipulasi harga atau enggak? Dibilang enggak, ini prospeknya bagus. Berarti bukan manipulasi. Atau saham yang PBV-nya udah 0,3 tuh, udah murah banget sahamnya. Itu manipulasi harga atau bukan? Bukan, itu saham mutiara. Jadi nggak ada manipulasi harga. Kecuali Anda dituntut. Jadi itu pasal yang akan dikait-kaitkan. Manipulasi harga juga bisa dilakukan kalau jual beli orang akun yang sama. Itu dianggap manipulasi harga. Misalnya Pak Fuhendra punya akun di iPod, satu di Mirai satu. Yang di iPod jual dibeli sama Mirai. Akun SID yang sama melakukan pembelian, itu dianggap manipulasi harga. Itu akan dihukum, bisa dihukum, tapi umumnya sebelum dihukum Anda akan disuspend dulu. Jadi Anda langsung ketahuan di sistem judge, Anda akan ditelepon oleh broker Anda sedang melakukan pembelian. Kalau Anda melakukan 3 kali pembelian di akun yang sama, Anda akan disuspend akun Anda. Jadi sudah selesai di situ. Kayak gitu. Jadi kalau ngomong menyalahi aturan, ya selama Anda nggak menghilangkan uang negara sih, yang saya tahu ya, saya bukan ahli hukum, tapi ya yang saya tahu dari pengalaman ya itu nggak salah kok. Para reksadana itu bandar lokal yang hancur kemarin aja, yang hancur 2019 aja, nggak ada satupun tuh yang ditangkap. Nggak ada satupun yang ditangkap, nggak ada satu. Ini ya cuma rugi aja, kerugian investasi. Karena bukan negara yang rugi. Kalau retail yang rugi nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Jadi, oh ya, satu hal menarik. Waktu itu saya ngobrol tentang ini, tentang kalau kita buat bisnis perbandaran, ya salah satu ini teman partner saya, kalau kita bisnis perbandaran, cocoknya ini bidang usahanya apa nih? Waktu itu kita setuju yang paling cocok adalah marketing agency. Marketing agency di mana ada orang mau menjual barangnya ke kita berupa saham, tugas kita adalah mempromosikan saham tersebut. Terlepas dari barangnya busuk atau bagus, itu kan urusan yang jual. Kita marketing agency. Kita buat berita bagus, kita buat candle-nya cantik, gitu biar orang pada beli. Atau kita sewa outsource influencer untuk mempromosikan. Sambil kita naikin, kita buat juga harganya kan. Kita tentukan harga yang pas. Misalnya 100 ini kurang pas, nanti dijualnya di 3.000 aja. Kita naikin dulu dari 100, harganya ke 3.000, baru 3.000 pakai marketing agency kita jual. Menurut saya itu paling pas sih. Dan gak ada yang salah dengan marketing agency kan. Kayak gitu. Selama bukan negara yang ngerasa nyangkut dan negara yang menuntut. Karena kalau negara menuntut atau pemain besar menuntut Anda, kesalahan bisa dicari-cari. Seperti itu. Cuma ya ini banyak detail yang Anda harus pelajari. Saya yang sudah 10 tahun lebih di dunia ini aja ngerasa ya semakin dipersiapkan, semakin banyak detail yang harus kita siapkan dan gak mudah. Bukan hanya 20 akun, suruh pegawai dan lain-lain, banyak detailnya. Semoga membantu. Pak Leonardo Luki, Bang Arga pernah menyampaikan ada 3 kelompok bandar atau sekuritas besar yang menggerakkan harga. Apakah bisa di-share ke publik siapa saja mereka? 3 kelompok bandar, bukan tiga sekuritas. Cuma saya nggak bisa ngasih tahu itu siapa. Seperti itu. Oke, lanjut panjang. Menurut saya, pembahasan di YouTube beberapa minggu ini temanya penuh sarkas dan banyak membongkar kebobrokan bursa saham. Saya bingung tujuan Pak Arga sebenarnya apa? Karena sebagai edukator saham, idealnya Pak Arga mengatakan hal-hal yang baik tentang saham dan menutupi yang buruk. Kata Pak Arga, kalau Pak Arga terlalu jujur, bisa banyak orang yang keluar dari bursa dan ujung-ujungnya Pak Arga juga yang rugi karena YouTube jadi sepi dan seminar Pak Arga jadi nggak laku. Kalaupun Pak Arga nggak bergantung pada income dari seminar, tetap aja kalau orang keluar dari bursa saham, maka uang yang diperebutkan di bursa semakin sedikit. Jadi akan merugikan Bapak sendiri sebagai trader. Terakhir, malah nyaranin orang invest di rumah untuk masa pensiunnya, bukan saham.
Jadi bingung sebenarnya tujuan Pak Harga apa. Ah, tujuan saya apa? Ya saya sih buat podcast ini nggak pakai tujuan aneh-aneh ya. Saya simply menjawab, simply menganggap apa yang saya rasa benar, atau di misalnya pembahasan ya menjelaskan apa yang saya pahami. Mau benar mau salah ya at least itu yang saya pahami saya lakukan sebaik mungkin. Saya nggak mencoba untuk apa ya ngedukun atau memprediksi ini. Jadi kalau saya bahas kayak gini, jadi kalau saya jelek-jelekin bursa, nanti orang yang nonton sebagian malah kapok trading saham. Kalau kapok trading saham YouTube itu YouTube-nya jadi viewersnya dikit, seminar dikit, nanti nanti pendapatan saya berpengaruh. Kayak gitu saya nggak mikir sejauh itu. Saya simply share apa yang saya tahu aja, apa yang saya bisa, dan saya minta Anda menyaring apa yang Anda mau percaya, apa yang Anda enggak. Kayak gitu. Apa yang Anda enggak, wah busuk nih, enggak kompeten, unfollow, ya silakan. No problem sama sekali. Kayak gitu. Jadi saya nggak mikir sebaik itu, sejauh itu kalau orang bursa jadi sepi, susah trading, iya. Orang jadi takut trading, nggak ikut workshop, nggak ikut seminar workshop, iya. Cuma ya udah nggak apa-apa. Ya saya melakukan ini for hobby sih sebenarnya. Jadi saya nggak mikir terlalu panjang, terlalu mendalam kayak gitu, nggak mikir sejauh itu. Ya udah karena ya mungkin satu hal mungkin yang jadi kunci kenapa saya sewoles ini, sesantai ini karena saya sih percaya banget dari pengalaman hidup saya udah kerja berapa tahun ya 12-13 tahun ya rezeki itu tangan Tuhan. Nggak usah saya setengah mati yang nyari rezeki, nyari uang di mana-mana iklan kayak gitu. Setiap podcast, setiap diwawancara bilang jangan lupa ikut seminar kami. Enggak, saya jangan lupa ikut premium, enggak. Saya sih lakukan semua dengan niat baik, dengan tujuan baik. Menurut saya sekarang tujuan hal baik yang bisa saya lakukan buat rekan-rekan adalah membuka realita bursa sebenarnya. Membuka bahayanya bank rencana digital atau efek dari perlindungan bandar. Menurut saya itulah hal terbaik yang menurut saya sebaiknya saya lakukan untuk Anda. Kalau Anda yang nonton ini ngerasa, wah kalau bursa kayak gitu saya keluar deh, mau trading kripto, silakan. Saya cuma bilang, bandar kripto juga dalam podcast sebelumnya, biar at least Anda tahu. Tujuannya bukan buat memperkaya Anda, tujuannya buat memperkaya diri sendiri juga. Kripto juga ada bandarnya. Turunnya lebih mengerikan, tapi kebetulan aja dalam periode lagi terus naik. Karena ketika lagi terus naik, semua analisa jadinya oke kan. Sama ketika bulan Oktober sampai pertengahan Januari lalu sebelum krisis bandar, semua saham naik, semua terasa baik. Kayak gitu. Pada saat itu saya nggak nakut-nakutin Anda. Kan saya nggak nakut-nakutin, saya cuma bilang bahayanya jangan pakai margin, jangan itu. Jangan minjem duit, jangan apa, waktunya Anda itu, saya pernah juga bahas waktunya Anda ngeluarin uang dari bursa untuk keuntungan Anda, untuk keluarga Anda, dan itu perkataan saya dulu. Karena menurut saya itu yang saya anggap baik pada saat itu ketika bullish. Jangan top up, tapi justru withdraw. Itu yang menurut saya baik pada saat itu. Sekarang kondisi marketnya kayak gini, marketnya sepi ya saya bilang juga hati-hati. Ini cuma bank rencana digital, banknya nggak ada, udah digoreng-goreng kayak gitu. Fundamental udah selesai gitu, udah nggak berpengaruh lagi dalam keputusan bandar menggorengnya. Simple mengedukasi dari realita yang ada. Nggak Anda suka, nggak suka, percaya nggak percaya, atau mau tetap trading atau enggak itu terserah Anda. Kayak gitu, karena saya sih percaya kayak rezeki di tangan Tuhan, juga rezeki Anda, bukan cuma rezeki saya. Lanjut. Cut loss retail adalah konfirmasi atas realisasi profit bandar. Yang enggak juga lah. Kayak gitu. Karena Anda bisa nge-cut loss retail yang beli saya. Anda retail, saya retail. Nggak harus. Kenapa bandar profit? Profit itu ketika Anda beli saham di 100, jual di 200. Itu profit ketika Anda menjual. Ketika Anda membeli, Anda baru invest. Ketika Anda cut loss bandar yang beli, ya memang untuk profit bandarnya harus naikin lagi. Bukan realisasi profit. Realisasi profit udah ketika bandar jual ke Anda di atas. Terus Anda cut loss di bawah. Kalau bandarnya mau beli lagi, ya nanti bisa naik lagi harga sahamnya. Makanya saya pengen ngikutin bandar. Tapi bandar nggak harus beli. Bisa aja Anda cut loss, Anda jual ke retail lain.
Bisa juga kan? Kayak gitu. Jadi saya nggak setuju dibilang cut loss retail adalah konfirmasi dan realisasi profit bandar. Profit bandar sudah direalisasikan ketika menjual ke Anda di harga tinggi. Dia udah pegang cash sekarang. Kalau dia beli saham itu belum realisasi profit. Kayak gitu. Mirip pertanyaan dengan yang pertama tadi kalau nggak salah. Pak Arga, apakah broker zombie itu benar-benar ada atau hanya mitos, yakni broker yang memberikan layanan transaksi incognito untuk para bandar elit, sehingga retail tidak bisa mendeteksi pergerakannya via broker summary? Saya nggak percaya ada broker seperti itu. Kami pun punya istilah broker zombie, tapi istilah kami broker zombie adalah broker-broker yang dibuat khusus buat bandar. Mayoritas broker di Indonesia itu dibuat buat bandar, bukan buat retail. Hanya 10%-nya lah ya. Dari 10-20%-nya lah yang fokusnya ke investor retail. 80%-nya buat bandar. Kalau dari 95 broker yang ada. Seperti itu. Jadi itu yang kami bilang broker zombie atau broker yang sama sekali hanya buat bandar, retail sama sekali nggak ada yang buka akun di situ. Itu kami sebut broker zombie. Cuman bukan broker yang transaksinya tidak diketahui. Kalau ada broker kayak gitu, nggak ada di broker summary nggak perlu di stop. Nggak sepanjang market berjalan. Semua aja pakai itu. Pak Arga mau tanya, apakah saya pun mau pakai broker incognito kayak gitu. Pak Arga mau tanya, apakah liquid bandar dan liquidity provider kayaknya dan price maker bisa merupakan orang yang sama? Yes, most of the time ya. Saya nggak bisa bilang semuanya sama, tapi most of the time ya. Karena yang nebelin antrian, yang masang di bid, pasang dijual, tentunya harus kerjasama sama ngatur harga kan. Kayak gitu. Masa yang ngatur harga bukan dia yang harus beli gitu kan, nggak masuk akal. Udah digoreng 100% gitu, terus dia yang harus pasang antrian 1 juta lot, tapi bukan dia yang masang. Bukan dia yang ngegoreng gitu. Nanti yang ngatur harga malah ngeguyur ketika dia nebelin antrian. Jadi mayoritas orang yang sama. Jadi itu 2 fungsi bandar umumnya dilakukan orang yang sama. Tim atau ya pihak yang sama lah. Orangnya bisa banyak, tapi pihak yang sama. Pak Arga, saya mau nanya lucu-lucuan nih. Kan selama ini banyak banget yang nyerang Pak Arga karena mereka nggak percaya sama analisa bandarmologi. Dan di sisi lain mereka selalu menjunjung tinggi FA dan TA-nya itu. Kalau Bapak diundang ke satu acara untuk debat topik FA dan TA versus bandarmologi, Bapak berkenan nggak? Sukses terus Pak. Saya mengidolakan Bapak selalu. Dari Pak Riki. Tergantung tujuan sih. Kalau ini acara anggaplah setelah pandemik ya. Setelah pandemik kalau saya diundang, kalau memang tujuannya bagus, misalnya debat FA dan TA versus bandarmologi, di mana kalau yang datang banyak, bayar tiket banyak, itu akan diberikan buat anak yatim. Oke, saya datang. Karena saya datang ke situ untuk membantu anak yatim. Atau untuk membuat apa gitu. Atau membuat sekolah di pedalaman, saya datang kalau tujuannya itu. Karena jujur saya sendiri nggak punya tujuan untuk meyakinkan ahli TA, ahli FA kalau bandarmologi itu benar. Ya urusan Anda. Anda mau buka kursus menggambar, kursus membaca laporan keuangan, kursus, ya silahkan buka aja, itu urusan Anda. Saya nggak harus membuat mereka yakin. Yakin ya gitu. Yakin ya. Nggak usah, jangan buat kursus mewarnai lagi, nggak usah liatin candlestick lagi, nggak usah dicoret-coret. Anda ikut workshop saya aja, saya nggak ada minat melakukan itu. Jadi saya nggak punya kepentingan untuk meyakinkan ahli itu, ahli TA atau ahli FA atau apapun turunannya untuk mengerti bandarmologi. Ada beberapa ahli TA atau suruhannya ikut workshop bandarmologi aja saya kesal. Ngapain sih nih orang? Kayak gitu. Ada yang nyuruh adeknya lah, ada yang dia trainer teknikal gitu, punya gelar teknikal tapi disuruh kantornya ikut workshop bandarmologi. Saya kesal sebenarnya. Ya bukan saya nggak bisa nolak sih, cuman saya prefer nggak ada dia. Ya gitu. Jadi saya nggak mau mengconvince siapapun, apalagi mereka udah punya aliran tersendiri. Ya terserah urusan dia. Jadi saya nggak punya kepentingan dan saya pun nggak ngerasa pengen tahu TA.
nggak ngerasa pengen tahu TA, nggak ngerasa pengen tahu FA. FA saya belajar, saya juga nggak, saya udah tahu TA banyak, saya udah punya puluhan buku, saya udah baca puluhan buku dan saya nggak minat untuk tahu lebih. Sekarang warnanya bisa warna zebra loh, saya nggak minat. Kalau memang udah ada misalnya tools technical yang warnanya nggak cuma merah atau hijau, bisa zebra gitu, saya nggak minat. Jadi nggak ada yang bisa didapat baik oleh saya atau oleh pendebatnya, menurut saya nggak ada. Mungkin ini berguna buat penonton. Cuman menurut saya bagi penonton, Anda tinggal baca. Saya kan nggak pernah melarang Anda belajar FA, belajar TA, belajar bandar mungkin Anda pelajari semua. Anda lihat mana yang paling pas buat Anda. Mana yang paling masuk akal. Mana yang cuma benar kalau waktu bulis doang. Kayak gitu. Mana yang cuma contoh kasusnya diada-adain aja. Seminar fundamental biasanya contohnya BCA mulu. Karena mungkin cuma BCA perusahaan bagus yang harganya naik terus, yang lain turun. Jadi cuma diada-adain. Saham 700 kenapa BCA mulu jadi contoh kasus. Jadi Anda yang menilai sendiri. Anda juga bisa menilai. Kalau Anda menemukan banyak negatif di bandarmologi atau materi yang saya, ya pergi aja, nggak usah ditonton. Jadi untuk berdebat, saya ngerasa pengen bener, ngerasa pengen menang. Saya nggak punya keinginan sama sekali buat itu. Saya lebih fokus riset, mempelajari pergerakan bandar lebih bagus lagi, melihat bandar sekarang trennya seperti apa, perubahannya apa, saya lebih suka itu, atau ngajarin di podcast. Itu menurut saya lebih worth it time saya daripada cuma debat kusir sama orang aliran lain. Saya sih nggak punya kepentingan, keinginan sama sekali ke situ. Bagi viewers, Anda bisa ikut debat, cuman Anda juga kan bisa nonton satu persatu kan. Mungkin seru kan, di Indonesia seneng tuh debat-debat. Di TV kan doktrinnya kayak gitu, harus ada debat. Kayak gitu saya sih nggak minat. Gitu sih. Jadi saya nggak punya minat untuk meyakinkan TA atau FA untuk mereka ganti deh. Ganti acuan deh. Sekarang kita buat seminar bandarmologi. Karena ternyata setelah debat dia tahu bahwa analisanya nggak guna. Nggak usah jadi pesaing. Kayak gitu. Nambahin penumpang gelap. Udah bursa capek-capek ngurangin, ini malah nambahin kayak gitu. Saya malah nambahin. Kan nggak ini. Ya kecuali kembali lagi ya, kalau tujuannya buat donasi, tujuannya buat itu, dan ya memang ya ada tujuan baik ya, karena cuma berdebat kusir menurut saya nggak ada tujuan baik. Mungkin saya pertimbangkan. Tapi bagi Anda viewers, Anda nonton aja semua, pahami semua, lihat semua, nilai semua, cari yang menurut Anda paling tepat. Kayak gitu. Lanjut. Mungkin 2 pertanyaan lagi nih. Selamat malam Pak Arga. Di era stock market 2.0 ini, saham yang menarik menurut Bapak seperti apa ya? Jika merasa tidak keberatan, tolong dijawab. Enggak keberatan, cuman ya ini era yang baru ya, stock market 2.0 ini baru sekitar 8-9 bulan. Jadi dan perubahannya cukup cepat, jadi nggak semudah itu untuk kita dapat pattern ini yang seperti apa. Pattern bandar suka ngegoreng saham yang seperti apa, atau saham-saham gaya apa nih yang digoreng. Yang kita tahu adalah saham-saham yang bisa digoreng pakai berita-berita kekinian. Berita vaksin itu berita sangat kekinian tahun lalu. Itu digoreng kayak gitu, walaupun nggak ada hubungannya mungkin sama vaksin gitu, cuma ya digoreng-goreng. Berita Tesla itu digoreng-goreng juga, ya mungkin ada hubungannya sama realita, walaupun mungkin nggak akan merubah apa-apa di Antam dan Teams dalam beberapa tahun ke depan dari sisi income. Berita rencana digital itu udah diada-adain. Ini ya satu kebijakan OJK tentang rencana digital, tiba-tiba semua digoreng bank rencana digital, bank-bank mau tutup itu rencana tutup jadi rencana digital kayak gitu kan. Itu cuma diada-adain. Cuman memang kalau Anda follow di Telegram kami, sebelum itu kami udah mencium ada potensi rencana digital digorengnya bank-bank kecil karena ada news yang bisa digoreng-goreng itu. Cuma kami pun nggak nyangka itu bakal digoreng semuanya, atau puluhan rencana digital digoreng. Kami kira cuma 2-3 aja gitu. Seperti itu. Cuman kalau saya berpikir, ini pemikiran saya, ini salah satu riset yang ya bahan diskusi lah, belum sampai ke riset karena kami belum berhasil nyulik analis yang tepat. Kayak gitu. Menurut saya di era
post pandemik, setelah pandemik berakhir, kemungkinan ada perubahan ekstrim dalam dunia bisnis. Kemungkinan ada banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin udah listing di bursa, keuangannya semakin menurun, kalaupun belum tumbang di masa pandemik ini, atau juga perubahan digital yang hanya diprediksi hanya akan bertambah cepat ke depannya. Perubahan digital yang bertambah cepat ke depannya. Jadi menurut saya itu adalah apa ya? Itu realita yang akan ada di depan market. Di realita juga di masa yang akan datang kemungkinan ekonomi banyak orang itu ekonomi sebagian orang pasca pandemik itu pelan-pelan pulih atau ya lambat pulihnya, tabungannya keburu habis duluan. Juga artinya apa? Orang itu butuh uang cepat, pengen cepat kaya. Orang kayak gitu juga bisa jadi makanan empuk buat para bandar-bandar gorengan. Jadi ada uang orang kepepet, juga ada persaingan dari cryptocurrency yang nggak punya fundamental yang bisa digoreng seenaknya. Jadi faktor-faktor itulah yang menurut saya adalah faktor besar di masa post-pandemic nanti. Ada cryptocurrency, ada banyak orang kepepet, ada perusahaan-perusahaan yang mungkin udah mati suri karena masa pandemik ini. Mungkin sebagian sudah IPO, mungkin kedepannya, atau sebagian justru mau di IPO kan biar bisa dijual ke retail. Perusahaannya udah mau tutup nih, tapi kalau ditutup sekarang bangkrut disita bank. Kayak gitu, atau kayak gimana kalau ditutup sekarang asetnya nggak bisa dijual, ya udah kita goreng aja di market. Jadi era seperti itu yang at least mau jadi perbincangan di tim Creative Trader, dan kami sedang cari orang yang tepat. Jadi menurut saya perusahaan-perusahaan busuk, perusahaan-perusahaan yang hampir tutup, atau perusahaan-perusahaan nggak jelas yang IPO itu akan mewarnai bursa di era 2.0 ini, at least 1 tahun setelah pandemik atau setelah vaksin. Jadi ya masih beberapa bulan ke depan. Pandangan saya sih seperti itu. Kami sendiri mau melakukan riset untuk ini, nama proyeknya adalah Busuk Investing. Project kami setiap punya tim, setiap punya riset, punya ide, kita kasih nama itu namanya Busuk Investing. Itu fokusnya mencari saham-saham, mencari pola-pola fundamental perusahaan dan profilnya secara bandarmologi, profil bandar, profil kepemilikannya, itu disatukan untuk menemukan saham-saham busuk seperti apakah yang berpotensi digoreng. Jadi kita beli, kita tunggu ke depannya kayak gimana. Tunggu digoreng. Sama kayak dulu kan zamannya value investing. Value investing juga kan konsepnya mirip. Cari perusahaan-perusahaan yang value-nya murah, karena mereka percaya zaman dulu 20-30 tahun yang lalu perusahaan yang value-nya murah itu berpotensi digoreng bandar. Nggak ngegoreng sendiri orangnya. Dia beli, tunggu digoreng bandar. Cuma itu ya zaman lalu ketika orang nyari perusahaan bagus aja setengah mati kan. Baca laporan keuangan gitu, puluhan lembar. Sampai Warren Buffett bilang liburan aja baca laporan keuangan. Karena dulu untuk tahu PER aja setengah mati. Sama kalau ada nonton dokumenter Warren Buffett, itu skill dia adalah dia bisa mengingat laporan keuangan yang dibaca 4-5 tahun yang lalu. Tiba-tiba ingat. Karena dulu harus diingat. Sekarang tinggal buka di apps. Jadi zaman dulu adalah value investing. Di masa stock market 2.0 ini menurut saya busuk investing. Kalau ngomong beli dan tunggu naik, sama kan value investing juga beli, terus tunggu sambil berdoa supaya digoreng bandar. Menurut saya perusahaan-perusahaan fiktif, perusahaan abal-abal, itu lebih berpotensi digoreng secara luar biasa di masa stock market 2.0 ini, apalagi kondisi bisnisnya seperti itu. Bisnis digital, udah ada raksasa-raksasa yang membunuh banyak perusahaan menengah kecil. Perusahaan digital kayak Gojek, Tokopedia itu katanya kan mau IPO-nya aja di luar negeri, karena yang punya kan orang asing. Ya karya anak bangsa sih gitu yang buat, cuma yang punyanya Anda lihat mayoritas investor asing yang punya saham IPO di luar negeri. Ini perusahaan-perusahaan besar berprospek masa depan, mungkin IPO-nya di luar negeri, paling 1-2 yang bisa IPO di Indonesia. Dan itu jadi perusahaan yang sangat besar kan, yang menengah-menengah, yang kecil-kecil, toko-toko di pedesaan atau toko-toko di satu kota besar di Indonesia mungkin lama-lama akan termakan online dan mereka butuh exit strategi.
exit strateginya apa, IPO bisa salah satunya. Atau perusahaan yang tadinya besar udah IPO, sekarang udah krisis, mereka pun butuh exit strategi buat pemiliknya. Perusahaan-perusahaan gitu juga, itu yang pengen kami riset. Cuman ya kami masih, ya waktu saya pun terbatas gitu. Nggak, susah banget trading, keluarga, riset juga dan buat project lain. Cuman itu project kami ke depan, busuk investing itu menurut saya salah satu potensi untuk menggantungkan value investing. Kayak gitu. Karena ya sudah terbukti, at least setahun terakhir after pandemic, perusahaan busuk naiknya jauh lebih besar dari perusahaan yang benar-benar kerja, benar-benar kerja, benar-benar cari untung, benar-benar produknya ada, seperti itu. Dan kalau Anda bisa menangkap momentum perusahaan busuk seperti apa nih yang biasa digoreng. Karena menurut saya ini menarik, karena ini kepaduan antara fundamental dan bandarmologi. Karena kalau perusahaannya busuk, sudah dikuasai retail sepenuhnya, ya delisting tinggal. Kayak gitu. Itu resikonya kalau Anda salah pilih. Jadi saya nggak akan sembarangan merekomend saham busuk ke Anda. Ya enggak, karena saya tahu resikonya delisting. Bahkan saya cuma ngomong aja kan, saya nggak bilang Anda beli saham busuk, karena saya aja belum berani. Di mayoritas saham saya belum berani, karena saya saya cuma tahu dari sisi bandarmologinya aja, dari sisi fundamentalnya saya belum menguasai. Kayak gitu. Jadi menurut saya itu salah satu potensi di stock market 2.0. Pertanyaan bagus dari Pak Abdul Rahim. Semoga terjawab. Kalau Anda mau ikut riset, silahkan. Kami sudah mengajak beberapa orang. Ya, minggu lalu juga saya cerita dengan salah satu akademisi pemilik kampus terkenal di Jakarta juga untuk ngobrol tentang itu, tentang stock market 2.0. Oke, menurut saya sampai di sini aja. Semoga teman-teman bisa belajar something dari sini, sehingga ya dapat masukan, dapat pemikiran baru, dapat ide baru, dapat wisdom baru. Ya itu harapan saya. Thank you, sehat selalu. Saya Arga dari Creative Trader. Sampai jumpa di lain kesempatan.